Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Ahmad Baihaqi Nur Khairi Isnaini dengan NPM 217 0109 1081 dan Fadila Nurus Sifa dengan NPM 22 10109 Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Jadi pada modul 1 ini membahas tentang filsafat administrasi. Filsafat administrasi itu sendiri dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama yaitu pengertian filsafat, yang kedua tokoh-tokoh filsafat dan aliran pemikirannya, lalu yang ketiga yaitu cabang-cabang filsafat umum, dan yang keempat yaitu cabang-cabang filsafat khusus. Jadi pengertian filsafat menurut Delianggi pada tahun 2006 ini menjelaskan bahwa secara etimologi kata filosofi ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti filsafat, atau berasal dari kata Yunani philosophia yang lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Nah, akar katanya philos itu sendiri adalah cinta dan sophia adalah kearifan. Jadi menurut pengertian awalnya dari zaman Yunani kuno ini, filsafat itu berarti cinta kearifan. Lalu dalam abad modern dewasa ini, filsafat berarti segenap rangkaian aktivitas pemikiran reflektif yang dilakukan oleh budi manusia. Pemikiran reflektif itu sendiri adalah pemikiran yang sungguh-sungguh untuk mencari jawaban terhadap berbagai persoalan yang sangat mencengangkan manusia. Persoalan filsafati itu sendiri digolongkan menjadi 6. Yang pertama yaitu persoalan metafisis, di mana persoalan ini menyangkut tentang keberadaan. Lalu yang kedua yaitu persoalan epistemologis yang menyangkut tentang pengetahuan, dan yang ketiga yaitu persoalan metodologis yang menyangkut tentang metode. Yang keempat yaitu persoalan logis yang menyangkut tentang penalaran. Lalu yang kelima yaitu persoalan etis yang menyangkut tentang moralitas, dan yang terakhir persoalan estetis yang menyangkut tentang keindahan. Untuk selanjutnya yaitu di subbab 2 tentang tokoh-tokoh filsafat, administrasi, dan aliran pemikirannya. Yang pertama yaitu Aristoteles. Jadi menurut Aristoteles ini alam semesta tidaklah dikendalikan oleh serba kebetulan. Sebenarnya beberapa ide Aristoteles ini kelihatan reaksioner jika diukur dengan kacamata sekarang. Misalnya dia mendukung perbudakan karena dianggap sejalan dengan garis hukum alam. Dia percaya kerendahan martabat wanita ketimbang laki-laki. Kedua ide ini tentu saja mencerminkan pandangan yang berlaku pada zaman itu. Akan tetapi tak kurang pula banyaknya buah pemikiran Aristoteles yang mencengangkan dunia modern. Nah, salah satunya adalah kalimat kemiskinan adalah bapaknya revolusi dan kejahatan. Dan barang siapa yang sudah merenungi dalam seni memerintah manusia, pasti yakin bahwa nasib suatu imperium tergantung pada pendidikan anak-anak mudanya. Yang kedua yaitu Henry Bergson. Jadi Bergson itu sendiri adalah seorang filsuf ternama pada abad ke-20 yang menulis hal tentang metafisika. Jadi menurut dia itu pengetahuan yang mengabsolutkan adalah suatu pemikiran yang lebih banyak salah atau palsu karena intuisi dan pemikiran rasional. Faktor diri kemudian menjadi pandangan dasar Bergson. Dengan melihat diri yang sangat berharga, ia juga mengacu pada pikiran, perasaan, persepsi, dan kemauan yang secara alami akan selalu berubah. Dalam diri itu ternyata tak ada pengulangan masa lalu, sehingga akan selalu menjadi baru. Manusia akan selalu merasa bebas. Ia akan dengan senang hati menciptakan masa depannya meskipun masih mendasarkan pada masa lalu. Dan yang ketiga yaitu Auguste Comte. Jadi Auguste Comte ini melahirkan karya besarnya tentang filsafat positivisme yang ditulis pada tahun 1830 sampai 1842. Dalam karya besarnya ini,
Comte mengklaim bahwa dari hasil studi tentang perkembangan intelektual manusia sepanjang sejarah, kita bisa menemukan hukum yang mendasarinya. Hukum ini yang kemudian dikenal sebagai Law of the Three Sticks. Lalu dari sains modern, Comte menggunakan ide positivistik ala Newton, yakni metode filsafati yang terbentuk dari serangkaian teori yang memiliki tujuan mengorganisasikan realitas yang tampak. Yang keempat yaitu John Dewey. Jadi menurut dia ini tugas filsafat ialah memberikan garis-garis pengarahan bagi perbuatan dalam kenyataan hidup. Oleh karena itu, filsafat tidak boleh tenggelam dalam pemikiran metafisis yang tiada faedahnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fadila Nurusifa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 dan bab 4 yang berisi tentang cabang-cabang filsafat umum dan cabang-cabang filsafat khusus. Yang pertama saya akan menjelaskan bab 3, yaitu cabang-cabang filsafat umum. Banyak para ahli filsafat yang memberikan berbagai pengertian tentang cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat yang diuraikan oleh De Liangji dalam bukunya menjelaskan bahwa semua persoalan filsafat yang ada dengan melalui penggolongan yang dapat dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, yaitu ada persoalan metafisis. Persoalan metafisis termasuk persoalan yang sangat luas karena keberadaannya meliputi semua hal yang ada dalam alam semesta. Kelompok persoalan ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu persoalan ontologis dan yang kedua yaitu persoalan kosmologis. Persoalan ontologis yaitu persoalan yang berusaha mengungkapkan makna dari kebenarannya atau eksistensi, sedangkan persoalan kosmologis yaitu persoalan yang tertarik pada asal mula, perkembangan, dan susunan kosmos atau alam semesta. Yang kedua ada persoalan epistemologis. Persoalan epistemologis secara tradisional mencakup berbagai hal. Yang pertama ada persoalan tentang kemungkinan pengetahuan, yang kedua tentang asal mula pengetahuan, yang ketiga tentang validasi pengetahuan, yang keempat batas-batas pengetahuan, yang kelima jenis-jenis pengetahuan, dan yang keenam yaitu kebenaran. Yang ketiga ada persoalan metodologis. Kelompok persoalan metodologis itu bersangkutan dengan konsep tentang metode, baik metode pada umumnya, metode filsafat maupun metode ilmu. Yang keempat ada persoalan logika. Persoalan logika pertama kali ditemukan oleh filsuf Yunani kuno yaitu Aristoteles pada 384 sampai 322 sebelum Masehi yang menulis 6 pembahasan mengenai semua persoalan logis pada waktu itu. Yang pertama yaitu persoalan tentang jenis-jenis pengertian umum, yang kedua tentang susunan dan hubungan dari keterangan-keterangan sebagai suatu satuan pikiran, yang ketiga tentang teori tentang silogisme atau suatu pikir dalam berbagai ragam dan polanya, yang keempat ada pelaksanaan dan penerapan dari silogisme dalam pembuktian ilmiah, yang kelima ada persoalan tentang perbincangan berdasarkan premis-premis yang hanya boleh jadi benar, dan yang keenam yaitu sifat dasar dan penggolongan dan sesat pikir yang dapat membuat manusia terjerumus ke dalamnya. Persoalan logis yang dewasa ini tumbuh begitu luas dan rumit, berkisar pada suatu aktivitas yang disebutnya penyimpulan. Penyimpulan adalah rangkaian aktivitas penalaran dengan suatu keterangan baru yang diperoleh oleh satu keterangan atau lebih yang diterima dengan sebagai benar. Yang kelima yaitu persoalan etis. Persoalan etis dengan moralitas yang dapat dalam kehidupan manusia. Moralitas adalah suatu kumpulan ide tentang apa yang baik dan buruk pada perilaku manusia serta apa yang benar dan salah pada tindakan manusia. Masalah moralitas menarik perhatian para filsuf sebab manusia mempunyai keharusan yang selalu ada untuk membuat pertimbangan baik atau buruk mengenai perilakunya dan pertimbangan benar atau salah dalam tindakannya. Yang keenam yaitu persoalan estetis. Persoalan estetis pada mulanya berpusat pada ide tentang keindahan. Persoalan estetis dewasa ini sangat rumit dan menyentuh banyak bidang studi lain seperti antropologi, sejarah kebudayaan, psikologi, sosiologi, teori tanda, dan teori nilai.
Pada masa dewasa ini, persoalan estetis telah diperluas menjadi 3 macam tambahan berikut. Yang pertama, persoalan tentang pengalaman estetis. Yang kedua, persoalan tentang seni. Dan yang ketiga, persoalan mengenai perilaku seniman. Selanjutnya, bidang pengetahuan filsafati merupakan suatu bidang yang sangat luas. Oleh karena itu, bidang pengetahuan ini tidak hanya dibagi menjadi 6 kelompok yang tadi dijelaskan, yakni dibagi lagi menjadi 7 cabang filsafat yang dijelaskan dengan sistematis. Yang pertama, yaitu adalah metafisika. Metafisika merupakan suatu cabang sistematis yang membahas kebenaran. Metafisika dibagi menjadi 2 cabang yang disebut ontologi dan kosmologi. Selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi merupakan suatu cabang filsafat sistematis yang membahas pengetahuan. Hampir semua filsuf berpendapat bahwa epistemologis merupakan penyelidikan filsafati terhadap pengetahuan, khususnya tentang kemungkinan, asal mula, kesahan, batas-batas, jenis-jenis, sifat dasar pengetahuan, dan kebenaran. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi merupakan cabang filsafat sistematis yang membahas tentang metode. Metode adalah suatu tata cara, teknik, atau jalan yang dirancang dan dipakai dalam proses membuat pengetahuan jenis apapun. Metodologi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada metode ilmu dan selanjutnya ada metodologi filsafat. Metodologi ilmu khusus membahas metode ilmiah, yaitu semua metode yang dipakai untuk mengumpulkan. Sedangkan metodologi filsafat yaitu metodologi yang khusus membahas metode-metode filsafat. Salah satu objek dari metodologika adalah dedukasi. Dedukasi adalah satu dari berbagai ragam penyimpulan. Hal ini membawa pembicaraan dari metodologi sampai logika. Yang keempat yaitu ada logika. Logika membahas penalaran. Penalaran adalah suatu corak pemikiran khas yang dimiliki manusia dari pengetahuan yang ada untuk memperoleh pengetahuan lainnya, terutama sebagai sarana dalam pemecahan suatu masalah. Logika dibagi menjadi 2, yaitu logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional yaitu logika yang bersumber pada logika yang berasal dari Aristoteles dan mempunyai penerapan-penerapan dalam metafisika, epistemologi, yaitu perkembangan logika yang baru dalam matematika, khususnya logika simbolis yang menyimpulkan peranan-peranan dalam berbagai ilmu seperti fisika, biologi, dan psikologi. Selanjutnya ada etika. Etika merupakan suatu cabang filsafat sistematis yang membahas tentang moralitas. Moralitas yaitu suatu himpunan ide mengenai hal-hal yang baik atau buruk pada perilaku manusia dan hal-hal yang benar atau salah pada tindakan manusia. Pada dewasa ini etika dibagi menjadi 2 ragam, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum ini merupakan etika yang berlaku umum dalam kehidupan manusia sehari-hari, sedangkan etika khusus yaitu etika yang dibatasi pada suatu segi khusus dalam kehidupan manusia. Contohnya, ada etika politik, yaitu etika yang bersangkutan dengan kehidupan politik pada umumnya. Selanjutnya, ada estetika. Estetika yaitu merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang keindahan. Dewasa ini memiliki konsep keindahan yang melahirkan banyak konsep lain yang berkaitan dengan keindahan dan kejelekan, hal yang indah dalam alam dan seni, cita rasa, ukuran buku dalam penilaian, benda estetis, nilai estetis, pengalaman estetis, dan seni. Estetika yang semula murni merupakan cabang filsafat akhirnya berkembang biak dengan pesat sehingga kini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada estetika filsafati dan estetika ilmiah. Estetika filsafati ini merupakan estetika yang semulanya tumbuh pada zaman dahulu, sedangkan estetika ilmiah merupakan estetika yang berkembang pesat dalam zaman modern. Beraneka ragam pengetahuan ilmiah telah membentuk estetika ilmiah.
Yang selanjutnya ada sejarah filsafat. Sejarah filsafat merupakan bidang pengetahuan yang sangat luas dan merupakan cabang ketujuh dari filsafat sistematis dan membahas perkembangan filsafat dari masa yang paling permulaan sampai masa sekarang. Bidang ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu sejarah menurut masa, sejarah menurut negara, dan sejarah cabang-cabang filsafat sistematis. Yang pertama ada sejarah menurut masa. Sejarah menurut masa pada filsafat dunia barat yaitu menurut masanya. Sedangkan sejarah menurut negara yaitu misalnya sejarah filsafat Jerman, Prancis, dan negara-negara lain yang filsafatnya telah berkembang. Dan yang terakhir ada sejarah cabang-cabang filsafat sistematis. Cabang-cabang filsafat sistematis dibagi menjadi 3, yaitu metafisika, epistemologis, dan sejarah metodologis. Jadi demikian, itu adalah cabang-cabang filsafat umum yang bisa dijelaskan. Selanjutnya ada cabang-cabang filsafat khusus. Yang pertama ada filsafat hukum. Filsafat hukum yaitu filsafat yang dilandasi oleh sejarah perkembangannya, yaitu melihat dari sejarah filsafat barat. Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, maka objek filsafat hukum adalah hukum. Filsafat hukum tidak dimasukkan sebagai cabang ilmu hukum, tetapi bagian dari teori hukum atau legal teori atau disiplin hukum. Selanjutnya ada filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan suatu tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah. Filsafat ilmu adalah perbandingan atau pengembangan pendapat-pendapat masa lampau terhadap pendapat masa sekarang yang didukung dengan bukti-bukti ilmiah. Selanjutnya ada filsafat kebudayaan. Filsafat kebudayaan adalah aktivitas khas manusia yang berkembang seiring kemajuan daya pikir suatu masyarakat. Filsafat kebudayaan menjadi penting karena menjadikan petunjuk arah kemana manusia seharusnya berkembang dengan menyelidiki sedalam-dalamnya siapa manusia itu, kemana jalannya, dan kemana tujuan akhir hidupnya. Selanjutnya ada filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan pada dasarnya menggunakan cara kerja filsafat yang akan menggunakan hasil-hasil dari filsafat, yaitu berupa hasil pemikiran manusia tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Menurut Brabetcher tahun 1950, beliau mengelompokkan filsafat pendidikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu filsafat pendidikan progresif dan filsafat pendidikan konservatif. Ya, filsafat progresif yaitu didukung oleh filsafat pragmatisme dari John Dewey dan romantis naturalisme dari Rousseau. Dan yang kedua yaitu filsafat pendidikan konservatif, yaitu filsafat yang didasari oleh filsafat idealisme, realisme humaniarisme, humanisme rasional, dan supernaturalisme atau realisme religius. Yang selanjutnya yaitu ada filsafat politik. Filsafat politik dapat didefinisikan sebagai refleksi filsafat tentang bagaimana kehidupan bersama yang ditata. Soal-soal kehidupan itu mencakup tata politik, bentuk negara, pengaturan pajak, dan tata ekonomi, atau Routledge Encyclopedia of Philosophy. Selanjutnya ada filsafat agama. Filsafat agama adalah filsafat yang membuat agama menjadi objek pemikiran. Dalam hal ini, filsafat agama dibedakan dari beberapa ilmu yang juga mempelajari agama, seperti antropologi budaya, sosiologi agama, dan psikologi agama. Kekhasan ilmu-ilmu itu adalah mereka bersifat deskriptif. Berbeda dengan ilmu-ilmu deskriptif, filsafat agama mendekati agama secara menyeluruh. Filsafat agama yaitu mengembangkan logika, teori, pengetahuan, dan metafisika agama. Selanjutnya ada filsafat sejarah. Filsafat sejarah merupakan ilmu yang mempelajari serta menyelidiki teori-teori yang berkenan dengan perkembangan manusia sebagai makhluk sosial dan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu metafisika sejarah atau filsafat sejarah spekulatif yang mempelajari tentang latar belakang sejarah, dasar-dasar hukumnya, arti dan motivasi dalam sejarah. Dan yang kedua yaitu logika sejarah atau filsafat sejarah kritis yang disebut juga dengan metodologi sejarah yang menekankan pada studi tentang kebenaran dan fakta dan data sejarah. Selanjutnya ada filsafat seni.
Kesenian merupakan bagian dari kehidupan manusia. Setiap bangsa di dunia pasti mempunyai kekhasan dalam berkesenian. Dengan agama, kehidupan manusia akan menjadi terarah. Dengan ilmu pengetahuan, kehidupan manusia akan lebih mudah. Dengan kesenian, kehidupan manusia akan lebih indah. Filsafat seni berusaha menjelaskan seluk-beluk antara kesenian dan aspek-aspek kehidupan lain secara integral, sistematis, dan komprehensif. Dan yang terakhir ada filsafat bahasa. Filsafat bahasa memiliki istilah lain, yaitu filsafat analitik atau filsafat linguistik, yaitu penggunaan istilah itu tergantung pada preferensi filsuf yang bersangkutan. Namun pada umumnya sebagai tugas mendasar filsafat berbahasa ini merupakan cabang filsafat khusus yang membahas bahasa secara alat dasar dan utama dari filsafat. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya Fadila Nursifa dan teman saya Ahmad Baihaqi pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.